Oke, baik. Jadi di sini sudah ada improvisasi accurate pos yang baru, yaitu pembatasan stok bisa 0, ya, pembatasan stok 0. Jadi misalnya stok di gudang tidak cukup atau 0, maka kasir bisa diberikan peringatan atau diblokir sama sekali. Atau bisa diperbolehkan juga untuk langsung saja dia untuk melakukan input transaksi, ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi yang kedua adalah ketika transaksi berhasil dan klik cetak struk, ya, cetak struk kedua atau cetak struk ulang, maka akan ada tulisan cetak ulang pada struk, ya. Nah, ini dia. Kemudian pilihan cetak tipenya yaitu thermal atau dot matrix, karena memang setahu kita printer kasir biasanya ada dua jenis, ya, yaitu thermal, ya. Kalau thermal itu kan tidak pakai pita, ya. Kalau dot matrix pakai pita. Nah, kalau thermal biasanya cepat pudar atau cepat hilang, kalau dot matrixnya tidak, dan bisa ada kopinya, kertas kopinya, ya, kalau dot matrix. Nah, kemudian dapat menampilkan foto pada barang, kemudian ada perbaikan bugs, ya. TOS ketika klik cetak dan laporan, dan TOS ketika terima laporan shift karyawan TOS belum selesai. Nah, oke, kita coba pembatasan stok 0. Jadi kalau kita lihat di pengaturan, ya, pengaturan pos ini karena sebelumnya sudah saya setting. Nah, jadi Anda bisa buka di pengaturan accurate pos. Jadi klik di ubah pengaturan pos. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini seperti semula. Nah, ini dia, ya. Jadi pembatasan stok. Pilihan pertama tidak ada pembatasan atau peringatan. Nah, artinya apa? Kalau dengan pilihan ini, misalnya, ya, oke, saya buka accurate pos dulu. Nah, saya buka accurate pos di sini, Anda bisa lihat. Nah, saya buka, ya, saya buka handphone, kemudian saya sinkronisasi. Jadi kalau tidak ada pembatasan peringatan, nah ini dia, ya, tidak ada pembatasan peringatan, maka saat kasir melakukan transaksi di accurate pos, walaupun gudang tidak ada barang, maka bisa dijual oleh kasir. Nah, yang kedua, peringatan jika stok tidak cukup. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kasir melakukan transaksi dan stok itu tidak ada di gudang atau tidak tersedia di gudang, maka ada peringatan. Tetapi kasir bisa mengabaikan peringatan ini dan lanjut transaksi, ya. Oke, yang ketiga, batasi jika stok tidak cukup. Nah, ini jika stok tidak cukup, maka kasir tidak dapat melakukan kegiatan penjualan, ya. Nah, sebelumnya memang hanya ini saja, ya, di accurate pos. Sekarang saya coba klik beri peringatan jika stok tidak cukup, ya. Saya klik simpan. Oke, saya klik simpan saja. Kemudian di sini saya tutup. Nah, saya lihat stoknya apa yang tidak cukup di gudang, ya. Saya mau simulasi salah satunya, ya. Nah, misalnya ini ABC kecap manis pots 12 kali 5 20 ml, ya. Nah, saya coba transaksi, ya. Saya buka kembali accurate posnya. Nah, saya login dengan Kisrun saja, ya, Kisrun kasir. Nah, di sini mulai shift saja, mulai shift, lanjut. Nah, saya coba melakukan sinkronisasi, ya. Kita sinkronisasi dulu biar supaya settingan tadi bisa masuk ke dalam accurate pos. Ya, saya coba jual ABC kecap manis pots yang 12 kali 520 ini. Apakah bisa atau tidak, ya? Kita tunggu sampai sinkronisasi selesai. Oke. Sekarang saya cari ABC kecap manis pots yang, nah ini dia. Ini kan stoknya 0, ya. Nah, stoknya 0 di sini. Saya coba jual 1, ya, atau jual 2, ya. Klik bayar. Nah, ini. Jadi pemberitahuan sisa stok di bawah ini tidak mencukupi. Jadi pesannya 2, stoknya 0. Apakah Anda ingin melanjutkan pesanan melebihi sisa stok pada sistem? Nah, jadi kalau melanjutkan maka akan bisa dilakukan pembayaran, ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita sudah melakukan setting di sini, ya, di bagian ini. Hanya peringatan saja. Oke, sekarang misalnya saya batasi, ya. Stok tidak cukup. Nah, saya batasi, saya klik save. Oke, setelah klik save saya lakukan sinkronisasi ulang, ya. Jadi ini
Saya batalkan saja. Ya, saya batalkan. Saya lakukan sinkronisasi ulang. Nah, kita lihat bagaimana kalau ternyata kita jual barang yang ini pouch ABC kecap manis pouch 12x520 dan ternyata tidak cukup di gudang ya. Kita tunggu sampai selesai sinkronisasinya biar supaya settingannya masuk ya. Masuk ke Accurate POS-nya. Oke, sekarang saya cari lagi ya. Nah, ini ABC kecap manis pouch ya. Nah, yang ini saya klik di keranjang, saya coba hapus saja. Nah, sekarang saya klik lagi ya. Kemudian saya bayar. Nah, ini. Jadi, kali ini berbeda ya. Dimana tidak ada kata-kata melanjutkan. Nah, baik saya mengerti. Berarti ini sudah tidak bisa dilakukan transaksinya. Nah, seperti itu. Fungsi daripada yang ini ya. Improvisasi. Oke. Ketika cetak transaksi berhasil dan klik cetak stroke kedua, maka terdapat label cetak ulang pada stroke. Nah, jadi seperti ini ya. Kita akan lakukan. Oke, sekarang saya klik di misalnya kecap asin ya. Ini ada stok. Nah, saya klik di sini. Lalu yang manis pouch tadi saya hapus. Nah, saya klik bayar ya. Saya klik bayar. Ini saja ya. Oke, saya klik bayar. Nah, sekarang saya pilih metode pembayaran. Misalnya tunai dengan 40.000 ya, berarti ada kembaliannya. Bayar. Nah, sekarang kita cetak struk yang pertama ya. Nah, saya akan melakukan cetak struk. Oke, kita cetak struknya dulu ya. Nah, di sini saya coba cetak struk. Begitu saya cetak struk, kita lihat ya. Oh ya, ini kita aktifkan dulu Bluetooth-nya. Oke, Bluetooth-nya. Nah, sekarang cetakannya sudah keluar. Jadi Anda lihat seperti ini ya. Nah, cetakannya sudah keluar seperti ini. Oke, sekarang saya coba cetak ulang lagi. Saya cetak ulang struknya. Ya, kita lihat nanti seperti apa saya cetak ulang. Nah, cetak yang kedua ini ada tulisan namanya cetak ulang ya. Nah, ini. Sedangkan yang pertama itu tidak ada tulisan cetak ulang. Jadi yang kedua ini ada tulisan cetak ulang. Nah, seperti itu ya improvisasinya. Jadi improvisasi dari yang Accurate POS yang tadi ya, yang kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, jadi dan klik cetak stroke kedua terdapat cetak ulang pada stroke. Nah, kemudian pilihan tipe thermal atau dot matrix saat kita cetak ya. Nah, jadi saat kita cetak, coba saya lihat untuk pengaturan Accurate POS sendiri ya. Nah, saya klik di sini. Nah, coba kita lihat di pengaturan kemudian printer ya. Nah, di printer ini kalau kita lihat pengaturan cetaknya ya hanya tipe kertas 58 atau 80 mm dan ukuran font ya. Nah, saya tidak melihat ada ukuran thermal atau dot matrix. Biasanya di Accurate Light ada atau Accurate Online. Tapi kalau di sini saya tidak lihat ada pilihan seperti itu. Hanya ada seperti ini saja pilihannya ya. Nah, hanya ada seperti ini saja pilihannya. Jadi tidak ada pilihan seperti tadi. Nah, seperti tadi yaitu thermal atau dot matrix. Nanti coba kita lihat lagi ya. Oke. Kemudian dapat menampilkan foto pada barang. Nah, jadi seperti ini. Misalnya Anda melihat di sini, ini kan ada barang-barang ya. Nah, misalnya kita klik di pesanan baru. Nah, ini. Misalnya ABC AA. Ini sebenarnya bisa menampilkan foto pada barang ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk di Accurate Online ya, di barang dan jasa. Jadi klik di persediaan barang dan jasa. Contoh saya ambil ABC AA R6P 1,5 volt. Nah, ini ada gambar ya. Nah, ini gambar. Lalu saya klik tambah. Lalu saya cari barangnya ya, foto barang. Dan tentunya ini kita harus foto dulu atau download dulu ya, misalnya ini. Nah, seperti ini. Lalu saya klik simpan. Nah, dengan demikian
barang ABC ini dia sudah memiliki foto, ya, sudah memiliki foto. Nah ini ya, ABC AAA sudah memiliki foto. Coba sekarang saya masuk ke Accurate POS, lalu saya sinkronisasi dulu ya. Nah sekarang sudah memiliki gambar ya, baterai. Nah jadi Anda bisa lakukan menambah gambar untuk seluruh barang yang ada agar bisa tampil di sini ya. Nah, bisa tampil di dalam Accurate POS. Jadi memudahkan kasir untuk melihat barangnya cocok atau tidak, bisa dicocokkan secara fisik dan sistem pada gambar ini. Nah seperti itu ya kira-kira untuk improvisasi dari Accurate POS ini ya. Nah jadi kita sudah melakukan trial terhadap improvisasinya.